Saudara, genderang perang Antasari Azhar sudah ditabuh, tak hanya menyebut adanya kriminalisasi. Antasari juga bersuara terkait peran sejumlah tokoh yang diduga mengerti betul kasus yang membuatnya menjadi terpidana kasus pembunuhan Nazruddin Zulkarnain. Adakah fakta yang belum terungkap? Atau bagaimana respon sejumlah pihak yang dikaitkan dalam babak baru kasus Antasari Azhar? Kami akan bahas malam ini bersama dengan Roy Suryo, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Dan melalui sambungan telepon kita sudah tersambung dengan juru bicara Kepresiden Johan Budi. Selamat malam Pak Johan Budi, selamat malam Pak Roy Suryo. Selamat malam Mbak Suryo. Selamat malam. Kita ke Pak Roy Suryo dulu ya, Pak Johan Budi ya. Ya, silakan. Pak Roy, jangan bermain api nanti terbakar. Ini gertakan kembali yang keluar dari seorang Susilo Bambang Yudhoyono terhadap pemerintahan Jokowi JK? Bukan. Pak SBY tadi barusan kita dengarkan bersama dari Mega Kuningan, saya juga barusan dari sana. Ini menyampaikan apa adanya. Jadi artinya Pak Antasari kan tadi siang pada konferensi pers keluar dari gedung Barreskrim kan menyebut beberapa nama. Nah tadi Pak SBY juga menyampaikan supaya ini tidak menjadi fitnah yang kemudian berkembang. Toh semua orangnya masih ada. Ya, misalnya penyidik yang menyidik langsung Pak Antasari. Itu kebetulan sekarang Pak Kapolda Metro Jaya. Ya, Pak Muhammad Iriawan. Jadi orangnya ada. Jadi silakan itu kalau mau diproses kepolisian. Kapolri waktu itu Pak BHD, Pak Bambang Hendarso Danuri juga masih ada. Jaksa Agung waktu itu ya Pak Hendarman Supanji juga masih ada. Semua hakim-hakim jaksanya juga masih ada. Dan Pak Antasari ini kan case-nya Mbak Liviana juga tahu diputus mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian sampai kasasi, kemudian sampai sudah di PK. Masa satu panjang aturan sampai 7 tingkat semacam itu, artinya 7 proses semacam itu, kemudian bisa salah semuanya. Jadi artinya hari ini Pak Antasari menyebutkan yang seolah-olah membalik semuanya, dijawab tadi oleh Pak SBY, saya kagum betul, salut betul saya dengan Pak SBY, beliau menjawab, ini tanggung jawab saya, dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwa apa yang dilakukan dulu ketika zaman Pak Antasari itu melalui proses, itu sudah melalui proses persidangan, proses pengadilan yang betul. Oke, kalau dikatakanlah sudah melalui proses persidangan yang betul, tapi apa kemudian yang memancing seorang Susilo Bambang Yudhoyono begitu bereaksi keras dengan tanggapan atau dengan perkataan seorang Antasari Azhar? Sore tadi, keluar dari gedung Barreskrim, Pak Antasari menyebut nama. Meskipun nama itu pintar Pak Antasari, ya, dia tidak menyebut nama, ia hanya menyebut Cikeas. Cikeas. Dan kemudian itu pinternya Mbak Liviana. Jadi artinya wartawan yang bertanya, Cikeas itu kan bisa banyak orang di sana. Tapi menyebut satu nama, mohon maaf kalau saya sebut, yaitu Pak HT, Pak Haritanu Sudibyo. Ya, nah ini sebenarnya kalau saya boleh pinjam istilah Pak Presiden waktu itu ya, Pak Johan Budi pasti ketawa gitu ya. Sekarang ini yang tadi disebut itu adalah Pak HT dan Cikeas. Cikeasnya tidak jelas siapa. Tapi kenapa barangnya kemudian disebut Pak SBY harus bertanggung jawab gitu ya, dalam tanda kutip gitu, atau katakanlah disebut merekayasa kasus. Ini kan mohon maaf ya, kalau dalam film Ada Apa Cinta 2 itu jahat gitu. Jadi ini ya harus dijawab. Menurut SBY ini adalah tudingan jahat terhadap dirinya. Apalagi Mbak Liviana, mohon maaf, kami baru saja ya, saya tadi Pak SBY bahkan masih menggunakan baju koko. Saya juga barusan tadi pakai baju koko, tapi ganti sebentar ya karena supaya kesannya tidak kemudian kami barusan melakukan zikir di rumah beliau di Mega Kuningan untuk mendoakan agar pemilu besok pilkada besok pagi sebagaimana yang sudah digariskan diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Pak Yusuf Kalla untuk 101 daerah Jakarta, utama di Jakarta berjalan damai, berjalan baik, tapi tiba-tiba diganggu ini. Ini diganggu, ini merasa ada yang difitnah. Tapi kalau katakanlah difitnah, diganggu, tidak hanya dalam waktu 1 bulan terakhir, dalam waktu 1 minggu terakhir saja, berkali-kali Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, saya difitnah, saya dizolimi. Siapa sebetulnya yang dimaksud oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono? Kalau hari ini jelas, siapa yang tadi melakukan konferensi pers ya. Dengan segala hormat saya juga pernah ketemu beliau, saya empati kepada Pak Antasari akan kasus. Tapi tolong selesaikan kasus Pak Antasari itu pada tracknya, pada realnya. Ya, jadi kalau sekarang beliau menuntut kemarin kepada kepolisian buka short message services-nya, buka SMS-nya, ya saya kira penjelasan Pak Argo, Biro Humas di Polda Metro, saya kira clear ya,
menunggu penyelesaian teknis soal itu. Menunggu penyelesaian kasusnya. Tapi kalau saya bicara lagi soal kemudian alarm yang diberikan seorang Susilo Bambang Yudhoyono kepada pemerintahan Jokowi JK. Dari ketika pidato politiknya ketika ada Kongres Partai Demokrat yang mengatakan ada wake up call saat itu. Kemudian hari ini ia mengatakan wajah demokrasi di negeri ini mengalami ancaman serius. Dan kemudian ia juga baru saja mengatakan apa yang dilakukan Antasari tidak mungkin dilakukan tanpa restu dari penguasa. Artinya ada mention khusus bahwa ada campur tangan penguasa di sana. Katakanlah ada campur tangan Presiden Joko Widodo misalnya di sana? Ya, saya kira masyarakat sudah cerdas bisa menilai. Ya, kalau apa yang dilakukan oleh Pak Antasari, ya keluar mendapatkan gerasi, kemudian sempat diterima Presiden, itu bagus. Ya, Presiden sangat humble untuk menerima itu. Tapi kan sebenarnya publik juga bisa melihat, ini kan mainnya tidak cantik sebenarnya. Mainnya tidak cantik, siapa yang tidak cantik? Ya, yang tadi melakukan konferensi pers ya di depan Barreskrim ya, gitu. Karena kemudian datang ke kampanye datang ke debat ya dan duduk di deretan depan paslon nomor 2 ya, kemudian tertarik untuk masuk atau bergabung ke partai politik tertentu ya. Kalau mungkin komentar teman politisi ini kecepetan gitu. Nanti dulu kasihan Pak Jokowi juga akhirnya gitu. Kasihan Presiden juga. Itu yang menurut Anda membuat ada mention ke penguasa, itu yang membuat kemudian SBY juga mention berkali-kali ada peringatan terhadap penguasa. Karena menurut saya mohon maaf ya agak jorok gitu loh mainnya gitu. Kemudian ada info bahwa beliau juga datang ke Cibubur ke Buperta waktu itu ya, meskipun yang saya tahu persis yang datang termasuk tokoh-tokoh yang meskipun tokoh itu bisa saja mereka tidak tahu menau ya soal itu, tapi kan tidak bisa dilepaskan bahwa malamnya ya kemudian ada agiprof ya, agitasi dan provokasi oleh eksponen-eksponen tertentu dan kemudian membawa rombongan esok paginya menyerbu tempat tadi itu yang tadi digunakan. Meskipun juga sudah dibantah oleh pihak istana terkait dengan keterkaitan tersebut. Ya, kalau menurut saya sah-sah saja ya pihak istana membantah, clear. Kalau kita menurut minta saya keterangan dari pihak istana dulu, Pak Roy. Ada Pak Johan Budi melalui sambungan telepon. Pak Jobut, kalau tadi kata Pak SBY, apa yang dilakukan Antasari tidak mungkin tanpa restu dari penguasa. Blessing kalau kata Pak SBY. Apa tanggapan Anda Pak Johan Budi? Ya, yang pertama ada tuduhan ke Pak SBY yang seolah-olah ke Pak SBY. Saya tidak tahu maksud Pak Antasari. Kemudian juga itu dikaitkan dengan gerasi ya. Tadi sore saya ditanya oleh media bahwa pemberian gerasi itu erat kaitannya dengan apa yang sedang Antasari lakukan saat ini. Jadi yang ingin saya jelaskan pertama adalah bahwa pemberian gerasi kepada Antasari Azhar adalah proses atau mekanisme hukum ya yang memang menjadi kewenangan Presiden dan Presiden melakukan atau memberi gerasi kepada Antasari itu sesuai dengan aturan yang berlaku ya, undang-undang yang berlaku. Dan keputusan untuk memberi gerasi kepada Antasari adalah atas saran Mahkamah Agung. Ini perlu di-bold ya. Dan gerasinya adalah bukan membebaskan Antasari, tetapi mengurangi ya, hukuman yang 18 menjadi 12 tahun. Budi betul ya? Yang kedua, yang juga ingin saya sampaikan, tadi saya sempat mendengar apa yang disampaikan oleh Pak SBY. Saya kira langkah hukum yang dilakukan oleh Pak SBY sangat bagus. Kalau ada yang menuduh, kemudian kalau tuduhan itu menurut Pak SBY adalah tidak benar, hukumlah yang menjadi langkah yang harus ditempuh, gitu ya. Apakah statement-statement Antasari yang kemudian dikonotasikan sebagai menuduh Pak SBY itu benar atau tidak? Yang ketiga, tadi juga bagus Pak SBY menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh penegak hukum di masa lalu, seperti tadi Mas Roy sampaikan kan masih ada. Itu dibongkar aja. Itu saya kira bagus untuk dilakukan, dibongkar semua lah. Tentu Antasari juga punya bahan ya, yang dia tidak asal sebutkan. Dia sudah bertahun-tahun dia merasa dikriminalisasi. Ya kita juga harus paham ya secara psikologi Pak Antasari yang merasa itu, dan dia ditahan loh dan dipenjara ya. Itu urusannya Pak Antasari secara pribadi. Nah yang ingin saya sampaikan adalah jangan segala sesuatu itu
dikaitkan dengan istana. Ya. Kalau misalnya kita tidak mau dituduh, difitnah, juga jangan memberi tuduhan, gitu ya, yang tidak punya dasar atau bukti sama sekali. Tentu orang lain yang dituduh juga loh kok kembali ada tuduhan kekuasaan gitu. Padahal itu sama sekali Pak Johan Budi, tidak sebentar. Kita ke Pak Roy. Jangan segala sesuatu dituduhkan ke istana. Artinya segala sesuatu yang dituduhkan harus memiliki dasar. Apa dasar seorang Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ada tanpa campur tangan SBY, tanpa campur tangan pihak kekuasaan, katakanlah. Saya kira gini, sebelum ke situ, saya kira ketemu, ini pernyataan tegas dari Pak Johan Budi yang saya sangat apresiasi. Pak Johan Budi sendiri mengatakan ya bahwa gerasi ke Pak Antasari itu tidak sebebas-bebasnya, itu mengurangi hukuman. Ini yang saya kira perlu ditegaskan Pak Johan Budi ke Pak Antasari, karena menurut persepsi Pak Antasari, beliau itu dapat gerasi itu seolah-olah bebas, sehingga seolah-olah lepas semua yang kemarin itu salah semua. Gitu. Nah ini saya kira kita sepakat dalam hal ini. Ya, jadi saya kira ini apresiasi mulai dari situ, makanya mungkin kalau ini ditegakkan, kalau ini mungkin diberitahu ke Pak Antasari gerasi Bapak kemarin itu mengurangi hukuman. Persis seperti Pak Budi, jadi menghapuskan, Pak Johan Budi menghapuskan sisa hukuman 6 tahun itu. Tapi tidak kemudian bisa merefer balik semuanya, sehingga seolah-olah tuduhan tadi siang itu yang menunjukkan bahwa penguasa masa lalu, yaitu Pak SBY, itu tahu akan kasus ini dan merekayasa kasus ini. Jadi itu yang jahat. Tapi ada sejumlah pernyataan yang sudah terlanjur keluar dari Susilo Bambang Yudhoyono. Ia mengatakan gerasi terhadap Antasari ada motif politik untuk menyerang dirinya. Ia juga tadi kembali mengatakan yang dikaitkan kepada Antasari tidak mungkin tanpa restu penguasa. Jadi sebetulnya jika memang Anda katakan ini semua memiliki dasar hukum. Tapi kemudian apa dasarnya seorang Susilo Bambang Yudhoyono mention pemerintah berkali-kali terjadi? Saya kira begini, saya kira Pak SBY juga bukan orang baru, bukan orang sembarangan. Beliau juga banyak sekali mendapatkan masukan, informasi apa yang sebenarnya terjadi pada Antasari. Apa yang hari-hari ini dilakukan oleh Pak Antasari. Termasuk ketika Pak Antasari tiba-tiba ada di Buperta Cibubur, ya, menurut informasi begitu. Ya, meskipun saya selalu mengatakan yang jelas-jelas datang waktu itu ada One Team Press, ada kepala staf, gitu. Tapi artinya di luar pengetahuan, kalau dikatakan itu saya tidak tahu menang itu malam hari, ya, itu mirip analogi yang pernah saya katakan di salah satu acara di Kompas TV 2 arah waktu itu, ya, ketika kasus tahun 65, ya, waktu ditemukan senjata. Ya, senjata itu kemudian Pak Harto waktu itu mengatakan ini senjata ini mirip senjata TNI AU. Bahwa TNI AU tidak terlibat, ya, itu mungkin. Tetapi bahwa tidak terlibat secara resmi. Tapi bahwa pelatihan itu dilakukan di lubang buaya, nah itu tidak bisa dilepaskan. Nah ini sama. Jadi artinya bahwa mungkin saja secara institusi itu tidak terlibat, ya. Tetapi ketika dilakukan ada oknum-oknum yang mungkin melakukan itu, ya. Istilah Pak SBY kan juga Pak SBY tidak menyebut nama. Ya, sama. Penguasa katakanlah siapa lagi kalau bukan presiden. Penguasa itu kan ya bisa aja sama seperti Pak Antasari tadi sore juga bermain cantik kan, menjebak wartawan untuk menebak siapa Cikeas. Gitu kan. Katakanlah kalau saya mengklirkan, artinya gerasi yang diberikan Presiden Joko Widodo terhadap Antasari Azhar ini betul seharusnya memang dilakukan atau memang ini disayangkan oleh Partai Demokrat? Saya tidak punya kompetensi untuk menjawab itu. Saya bukan orang hukum, terserah penguasa. Mungkin Pak Johan Budi lebih tahu menjawab dan Pak Johan Budi bisa menjelaskan arti gerasi itu, dan tolong diberitahukan sejelas-jelasnya ke Pak Antasari maksud dari gerasi itu apa gitu. Jangan sampai salah kira, dikira kalau itu kemudian membebaskan 100%. Proses persidangan dan juga ada yang sudah dihukum, semua orang menjalani hukuman, dan kita juga ingat loh berita di Kompas beberapa waktu yang lalu yang ketika memutarkan rekaman Rani Juliani, itu Rani Julianti waktu itu kan juga sudah menjadi berita fakta di persidangan. Jadi artinya ini mungkin ada salah terima awalnya gitu ya, yang ada misinformasi katanya seperti itu di Pak Antasari, sehingga beliau terus ingin di Pak Antasari atau di Pak SBY? Antasari dong. Kalau saya jelas apa yang dilakukan oleh Pak SBY itu jelas clear, dan saya yakin betul statement yang disebut oleh Pak SBY tadi agak singkat ya, press statementnya itu terukur, terarah, dan insya Allah Pak Roy bertanggung jawab. Usai jeda kita akan bahas apa yang kemudian memancing seorang Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden 2 periode di Republik Indonesia ini, kemudian untuk merespon langsung apa yang dituduhkan kepadanya. Kami kembali usai jeda. Kita masih berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Demokrat Roy Suryo, dan juga melalui sambungan telepon dengan juru bicara kepresidenan ada Johan Budi. Kita ke Pak Roy Suryo lagi. Pak Roy, yang jadi pertanyaan saya, kenapa kemudian
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang memerintah Indonesia selama 2 periode 10 tahun harus begitu reaktif menanggapi tuduhan dari seorang Antasari Azhar? Saya jawab sangat wajar dan beliau harus begitu. Karena kalau tidak, misalnya baru besok atau lusa, besok kan pasti politik itu atau berita itu pasti akan soal pilkada. Ya, kalau ini tidak diklarifikasi dengan segera oleh Pak SBY malam ini, dan saya tadi juga melihat bagaimana sebenarnya Pak SBY itu harusnya hari ini tuh benar-benar bersama dengan rakyat, minimal bersama dengan kami, bersama dengan Mas Agus yang baru saja pulang menunaikan ibadah umroh. Itu kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harus meluangkan waktu untuk melakukan press conference tadi, karena ini sekarang kalau tidak dilakukan sekarang, ini akan menjadi dinamika yang kemudian nanti akan digoreng ke sana. Pak Roy, kalau kita bicara pakai istilah semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kencang angin berhembus, bukankah sudah biasa seharusnya seorang Susilo Bambang Yudhoyono difitnah kanan kiri? Betul. Nah, terima kasih karena Mbak sendiri sudah mengatakan Pak SBY sering difitnah. Ya, itulah yang terjadi sekarang. Dan apa yang dilakukan Pak SBY tadi sangat wajar dan memang itu disampaikan oleh beliau. Saya terpaksa harus menyampaikan ini setelah zikir tadi. Jadi kami tadi melakukan zikir bersama jam 7 sampai dengan jam setengah 9. Karena apa? Kalau sekali lagi, kalau kemudian tidak dilakukan segera, berita itu sudah misalnya naik cetak besok. Kemudian naik cetak malam ini, terbaca besok, kemudian sudah lebih dari 1 kali 24 jam, ceritanya sudah lain. Jadi ini benar sekali. Siapa yang melemparkan isu tadi sore dan Pak SBY jelas menyebut itu fitnah yang sangat kejam. Tidakkah ini sebetulnya kalau dikatakan menurunkan level seorang SBY, seorang presiden 2 periode dengan menanggapi hal-hal yang dikatakan sebetulnya bisa ia lalui begitu saja? Enggak, jangan. Tidak. Pak SBY sudah tadi juga menjawab dengan tweet beliau, ya, ini tanggung jawab saya, gitu ya. Artinya yang bertanggung jawab dan semua itu kenegarawanan beliau luar biasa, kepemimpinan Pak SBY, ya. Jadi beliau akan hadapi dan menurut saya ya itu sangat kita appreciate ya, orang yang berani melakukan jawaban karena memang yang dimention istilah sekarang ya Pak SBY. Barangnya oleh Pak Antasari dikirim ke Pak SBY tadi sore itu. Jadi meskipun Pak Antasari dengan sangat ya orang mengatakan smart, tapi ada orang mengatakan mohon maaf ya, curang atau licik gitu ya, menyebut cikeas ya gitu. Terus wartawan yang kemudian menanyakan, saya sudah bikin transkrip anunya Pak Antasari tadi. Ya, nah, tapi kemudian harus dijawab oleh Pak SBY, karena memang tujuannya kan menyerang ke Pak, apalagi tadi barusan kita dengar Pak SOT tadi bahwa Pak Antasari menyampaikan bahwa Pak SBY tahu. Ini yang menurut saya harus dijawab ya. Pak SBY tidak pernah melakukan intervensi selama pemerintahan beliau, ya. Pak Johan Budi waktu itu juga ada di KPK, saya kira tahu persis tidak ada intervensi ke KPK, apalagi melakukan perekayasaan terhadap sebuah kasus. Itu benar-benar tindakan yang jahat gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke mention balik dari seorang Susilo Bambang Yudhoyono kali ini kepada pemerintahan. Kalau tadi kita dengarkan bersama-sama betul-betul ada nama gerasi Presiden Jokowi, ada muatan politiknya, dimention betul sama Pak SBY. Jadi bukan cuma ngomong penguasa loh Pak. Iya. Jadi artinya memang betul Pak SBY mengatakan karena apa? Karena kita lihat ya, ketika setelah diberikan gerasi, entah ini disadari atau tidak, kemudian melakukan permintaan ketemu dengan Pak Jokowi dengan cepat ya, dan saya kira tuh Pak Antasari nggak sempat bikin surat. Kalau kemarin kan Pak SBY katanya harus bikin surat dulu permohonan ya kan gitu. Nah ini kan saya yakin nggak perlu surat-suratan, langsung diterima, dan kemudian pertemuan itu yang katanya tertutup tapi seolah-olah dibikin terbuka, fotonya sengaja diviralkan ya kan ada nampak, dan sesudah itu kemudian datang ke debat paslon, duduk di kursi undangan VIP KPU. Padahal sebenarnya kita tahu yang duduk di depan itu undangan KPU loh ya. Dicek ke KPU ternyata nggak ngundang Pak Antasari. Jadi ada muatan politisnya. Persis, ada kita ke itu, Pak Johan kemudian Budi. langsung bergabung dengan partai politik. Ada muatan politisnya Pak Johan Budi. Katakan ini meluncur langsung dari Pak Roy Suryo. Gini, sebelum menjawab itu, saya ingin sedikit meluruskan Pak Roy ya, bahwa Antasari itu mengajukan surat Pak Roy. Jauh sebelum ada putusan gerasi. Ya, terima kasih. Yang berkali-kali disampaikan kepada Mensesnek, waktu itu Presiden belum bisa menerima. Baik, baru terima kasih, waktu terima kasih Pak Johan. Ketika ada suratnya di Seknek. Kalau Pak Roy, kita ini kan
harus datanya akurasi katanya Pak Roy kan. Oke. Nggak boleh fitnah kan. Betul. Itu fitnah Terima kan kasih keji, makanya. kan? Ya. Nah kalau itu kesimpulan itu fitnah kan keji juga buat Pak Presiden loh. Jadi kan Pak SBY kan nggak mau difitnah kan. Ya kalau nggak mau difitnah juga jangan menuduh gitu ya. Yang kemudian seolah-olah gerasi itu politis dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Antasari secara pribadi hari ini. Ya berkali-kali saya sampaikan bahwa Presiden Jokowi tidak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang dilakukan oleh Antasari hari ini. Ya. Itu murni pribadi Antasari. Ya, ini perlu juga disampaikan. Jangan sampai juga menuduh ya. Kalau itu menuduh Presiden Jokowi berada di balik semua ini, itu juga fitnah yang keji, Pak Roy. Itu juga menyakitkan, itu juga pembunuhan karakter loh, Pak Roy. Yang dilakukan oleh Pak SBY kalau dia menuduh Pak Jokowi. Lah orang nggak mau itu kok malah menuduh, kan nggak baik kan Pak Roy. Benar nggak Pak Roy? Tolong sampaikan ke Pak SBY kalau merasa bahwa itu kan Antasari yang ngomong. Nggak ada hubungannya sama Pak Jokowi. Nah, jangan sampai hubungan yang selama ini baik yang menurut saya itu dirusak gitu loh oleh informan-informan yang mungkin salah memberi masukan kepada Pak Bambang Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, kita ke Pak Roy. Pak Roy, kalau tidak mau difitnah. Pak Jan Budi belum selesai. Oke. Sebentar. Monggo. Ini dong, gantian dong. Baik. Makanya monggo, Pak. Roy tadi berkali-kali lah, kamu kok ngasih saya monggo, Pak, monggo. Ya, gitu. Yang kedua, kalau segala sesuatu itu tentu harus ada dasarnya ya. Dan menurut saya sama sekali tidak ada dasar apapun ya yang kemudian bisa dikaitkan bahwa kekuasaan atau istana berada di belakang Antasari. Ya, ini yang perlu. Kalau ada buktinya itu tolong sampaikan gitu ya. Nah, nanti kalau tuduhan fitnah nanti bisa jadi persoalan hukum lagi loh. Sama gitu. Orang kan nggak mau juga difitnah, nggak mau juga karakternya dibunuh. Kan sekarang ini juga sama itu belakangan ini selalu semua dikaitkan kepada Presiden Jokowi. Padahal Presiden Jokowi nggak ada kaitannya kayak di dalam proses persidangan gitu. Nggak ada omongan soal sadar penyadap, Pak SBY kemudian konfes, kemudian orang-orangnya Pak SBY menuduh bahwa Pak Jokowi harus bertanggung jawab. Ya ini kan pembunuhan karakter juga Pak Roy. Bukan begitu nggak Pak Roy? Sama kan? Itu fitnah juga itu. Karena itu tolong jangan juga seperti itu. Ya saya kira udah cukup Cindy. Oke, Pak Jan Budi. Terima kasih. Saya tanyakan langsung ke Pak Roy. Tidak ada data dan bukti istana di balik Antasari. Itu kemudian jadi mention tegas dari pihak istana. Kita hormati Pak Johan Budi selaku juru bicara Pak Jokowi ya, dan saya juga harus berkata bahwa Pak SBY juga pasti menerima informasi tidak hanya dari satu pihak. Ya, banyak sekali fakta yang kemudian terjadi, misalnya dulu sebelum 4/11 berkali-kali saya sampaikan Pak SBY tanggal 2 November mendapat informasi soal intelligent failure, dan ternyata failure betul waktu itu ketika kemudian persiapan keamanan hanya menyiapkan 15-18 ribu orang, ternyata puluhan ribu bahkan sampai ada yang menyebut jutaan. Jadi informasi atau jaringan yang masuk ke Pak SBY ini kan sudah sangat clear. Termasuk soal kenapa beliau tadi menyampaikan soal politis ya, gerasi itu. Karena begini, apa yang sudah ditempuh oleh Pak Antasari itu kan proses persidangan normal. Ya, kita ingat tuntutannya bahkan hukuman mati waktu itu. Tertinggi dituntut oleh jaksa kalau saya nggak salah namanya Siru Sinaga. Ya, dan hakimnya pun juga masih ada Pak Heri siapa waktu itu. Jadi artinya orang-orang ini masih ada. Dan sekali lagi saya appreciate kepada Pak Johan Budi yang meluruskan bahwa gerasi yang diterima oleh Pak Antasari itu bukan kemudian bebas murni, bukan, tapi karena gerasi itu juga pengakuan kan, orang itu mengaku bersalah dan kemudian dikurangi hukumannya dari yang harusnya masih ada 6 tahun, kemudian dikurangi sehingga beliau menjalani hukuman cukup 12 tahun. Jadi artinya dari situ persoalan kemarin itu, kalau kita bicara dari sisi hukum ya, saya menyitir kalimatnya Pak Benny Kaharman, ya, orang yang sangat mengerti hukum di Komisi 3 dari fraksi Partai Demokrat, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Antasari itu adalah suatu proses hukum yang benar-benar sudah inkrah dan bahkan valid gitu loh. Jadi tidak ada yang salah kok tiba-tiba sekarang mau diputar balikkan seolah-olah menjadi suci, dan ini kan kasihan presiden juga gitu loh. Jadi dua gajah ini
ditarungkan kalau istilahnya kedua bapak ini ya, Pak SBY dan Pak Jokowi, hanya gara-gara Pak Antasari gitu loh. Itu. Kalau kita katakan Antasari, kenapa ia begitu berani kemudian bisa mention ada nama Haritanu Sudibyo, ia mention nama Cikes yang kemudian berbuntut kepada nama SBY yang kemudian keluar. Apa alasan dibalik ia kemudian begitu berani? Tentu ia memiliki bukti yang menurut ia bisa kemudian dipertanggungjawabkan. Tidak khawatirkah sebetulnya pihak Demokrat terkait dengan apa yang sebetulnya dipersiapkan, senjata yang dipersiapkan? Pak SBY tadi berpesan tidak khawatir sedikit pun. Dan beliau mengatakan 100% apa yang disampaikan dalam press conference barusan di Mega Kuningan ya. Dan pertanyaan Mbak Livia tadi tanyakan ke Pak Antasari. Kalau memang ada bukti misalnya menyebut nama, sekali lagi maaf ya kita harus sebut nama Pak Haritanu. Dan kemudian beberapa tokoh yang lain. Mumpung orang-orangnya masih ada, sekali lagi Pak Kapolri waktu itu Pak BHD ya, Pak Bambang Hendar Sodanuri juga masih, Jaksa Agung Pak Hendarman Supardi masih. Oke, semua orang masih berada dan kemudian kita bisa akan mengkonfirmasi jika memang ada kriminalisasi di sana. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan saya, bagaimana reaksi SBY ketika Antasari menyebut nama besannya kemudian disangkut pautkan dalam kasus yang justru itulah jangan dijawab kami. Kita masih berbincang terkait dengan hal ini, masih bersama kami di sini Wakil Ketua Umum Demokrat Roy Suryo. Pak Roy, ini tadi kalimat dari Pak Antasari September 2008, 1 bulan sebelum penahanan Aulia Pohan, ada Haritanu Sudibyo yang datang ke rumah minta Aulia Pohan tidak ditahan. Betul informasi? Saya kira lebih baik ditanyakan kepada orang yang disebut. Ya. Tadi Pak Antasari menyebut nama Pak Haritanu. Ya silahkan biar Pak Haritanu lah yang menjawab. Tapi apa reaksi SBY ketika besannya dibawa-bawa dalam kasus? Justru itulah saya sekali lagi juga sampaikan, Pak SBY itu orang yang sangat berintegritas ya dan sangat independen. Tidak mungkin beliau itu melakukan intervensi apapun. Jadi makanya kenapa kemudian tidak harus membela, katakanlah kan Pak Antasari kan seolah-olah minta tolong dong Pak SBY kenapa dulu tidak dibela gitu ketika kasusnya. Nah jangankan Pak Antasari ya, tadi nama Pak Aulia Pohan, tadi malam ada beliau Pak Aulia Pohan di samping saya ketika zikir, ya itu pun posisi apa besan loh ya. Ya jadi artinya sebegitu clearnya, sebegitu cleannya Pak SBY itu, sampai bahkan beliau itu tidak mau melakukan intervensi dalam hukum. Jadi kalau sekarang ada orang yang kemudian meminta-minta intervensi waktu itu, ya tentu saja kan tidak benar. Pak SBY itu sekali lagi orang yang tidak pernah melakukan intervensi ya atas kasus hukum terutama yang menurut beliau kalau kasus itu sudah benar. Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh Pak Antasari itu sudah diputus dan hakim itu semuanya tidak ada yang dissenting opinion. Semuanya, kalau saja ada 1 atau 2 yang dissenting opinion, yang kemudian keberatan, bisa jadi ada yang salah dalam perkara itu. Tapi sekali lagi, ya saya hanya membaca kesimpulan waktu itu dan sudah proses dari PN, Inkrah, terus sebelum nyambung lagi ke PT, nyambung lagi ke bahkan sudah PK, ya peninjauan kembali, dan itu berarti sudah benar-benar Inkrah, ya. Kemudian sekarang mau dibalikkan, ya sekali lagi hari ini setidaknya kita dapat clear dari Pak Johan Budi tadi, bahwa sebenarnya istana pun setuju kalau Pak Antasari itu ya dikurangi hukumannya. Sudah clear dari istana. Artinya sudah clearkah juga kemudian ada, sekali lagi, kalimat-kalimat penguasa, kalimat-kalimat ada Presiden Jokowi di sana. Apa reaksi Pak SBY? Apakah akan meminta maaf dengan Pak Jokowi? Time will tell. Nama-namanya? Time will tell. Saya kira bukan dalam posisi itu, ya. Dan Pak SBY juga dalam posisi menyampaikan sebuah informasi itu loud and clear tadi. Jadi menyampaikan informasi itu dipertanggungjawabkan tidak hanya habluminanas tapi juga habluminallah. Ya. Tapi kan ada nama Pak Jokowi di sana. Itu juga tadi yang disayangkan. Makanya kita lihat saja ya bola ini bergulir nantinya seperti apa dan kita tunggu. Makanya kami sekali lagi jangan kemudian barangnya dikirim ke Pak SBY gitu ya. Barangnya biar kepolisian. Jadi prosesnya kalau mau clear ya, ya biarkan Pak Antasari itu mendapatkan haknya kalau beliau ingin dapat di kepolisian. Kapolda Metro Jaya sekarang, sekali lagi Pak Pak Muhammad Iriawan, saya biasa panggil dia begitu, itu yang kemudian dulu ketika menjadi penyidiknya, ketua tim penyidik, itu yang kalau mau membuka kembali kasusnya itu hak dari kepolisian. Dan insya Allah kalau memang ternyata ada hal yang baru, tapi menurut saya kalau ada novum pun, ya itu sudah muncul ketika misalnya di pengadilan tinggi atau jika memang ada yang baru terkait dengan laporan yang dilakukan Antasari Azhar hari ini ke Barreskrim Polri, sudah siapkah Susilo Bambang Yudhoyono? Tidak ada yang tidak siap. Tidak ada yang tidak siap. Pak SBY tadi menyampaikan statement beliau tadi
dilakukan di hadapan majelis zikir yang ada, ya kami semua ada di sana, dan bahkan tadi konferensinya beliau dilakukan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dari dialog kita ini adalah apa yang perlu diproses hukum akan diselesaikan secara Betul, hukum. silahkan. Kita akan lihat bagaimana bola ini bergulir ke depannya. Terima kasih telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo, dan tadi melalui sambungan telepon ada juru bicara kepresidenan Johan